tapi biar engkau dari mana? Engkau Refon? Saya GPDI Pantai Kosta. Oh ya, karismatik. Oke. Ya. Mau Yo, silakan. bicara soal sola fide sih, Pastor. Oh, silakan. Romo. Kan yang saya lihat tadi poinnya Romo tadi yang keselamatan murni anugerah. Manusia tidak menyelamatkan dirinya sendiri. Itu saya sangat setuju sekali. Dan iman adalah respon tadi kan. Tuhan memampukan semua manusia melalui panggilannya. Dan iman adalah respon sadar manusia. Saya setuju sekali. Jadi kan menurut sola fide kan, kita diselamatkan hanya oleh iman, bukan perbuatan diri sendiri. Simpelnya kita tidak menyelamatkan diri kita sendiri. Tapi cuma pertanyaan saya untuk Elora. Elora, ada sola fide di dalam kitab suci? Kalau eksplisitnya ada di Yakobus 2, eksplisit hanya oleh iman, hanya imannya. Sangat berbahaya Elora. Engkau tidak baca semua di situ. Kita baca Yakobus 2 ayat 24. Engkau hati-hati dengan pernyataan itu. Jadi kamu lihat. Dengar baik-baik Elora. Engkau hati-hati. Tetapi engkau bilang memang ada kata hanya iman, tetapi bukan hanya iman. Yang itu yang bukannya itu yang kau tidak baca. Oke. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jadi engkau yang tidak baca semua kitab suci Elora. Selama ini engkau dibohongi oleh pendeta. Ayat itu berbunyi seperti apa? Dibaca ulang dan engkau tafsir. Ya, bukan hanya karena iman. Jadi kamu lihat bahwa tunggu sebentar. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Boleh saya tanggapi ini, Bang? Romo? Boleh. Dari situ ada dua hal atau satu hal saja? Maksudnya dua hal? Antar iman dan perbuatan bergandengan tangan atau hanya iman? Kalau di dalam konteks ini bergandengan, bekerja sama. Kalau begitu hanya iman gugur. Hanya imannya beda konteks lagi. Oh, kalau itu kau baca ayat 22. Jadi kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Tanpa perbuatan iman sempurna? Tidak, makanya ada buktinya. Perbuatan itu kan membuktikan iman sempurna. Engkau tunjukkan bahwa perbuatan adalah bukti dari iman. Kau tunjukkan. Oke, Yakobus 2 ayat 18 ternyata sebenarnya satu pasal ya. Yakobus 2 ayat 18, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi Yakobus 2 ayat 18. Bukan imanku dari perbuatan, imanku dan perbuatan. Dari bagaimana? Tidak ada kata dari di situ, kau jangan tambah. Coba baca. Loh, ini yang LAI ini TB. Saya buka ya nih. Tolong dibaca. Tolong dibaca. Dari kok bukan dari Romo, dari di sini. Oh ya, dari. Oke, tidak. Oke, berarti di situ. Berarti di situ iman saja cukup atau tidak? Kan di ayat ini iman perbuatan itu menunjukkan iman, karena iman tidak kelihatan ya. Bukan. Saya akan menunjukkan. Imanku. Bukan iman ditunjukkan dengan perbuatan, tidak. Dan saya akan menunjukkan imanku dari perbuatan. Iya, betul. Berarti bukan iman yang menunjukkan perbuatan, saudaraku. Iya, perbuatan menunjukkan iman, betul. Atau Yakobus bilang, dan saya akan menunjukkan. Coba baca kembali. Jangan sampai kau gagal paham di situ. Aku ini siapa? Aku ini siapa? Di sini. Kalau begitu bukan iman yang menunjukkan perbuatan. Subjeknya aku. Coba kau baca kembali supaya jangan gagal paham di sini.
Di situ Oh, ada iman orang- menunjukkan ada orang perbuatan atau Yakobus yang menunjukkan iman dari perbuatannya? Ya, Kalimatnya itu di terakhir tuh begini, bro. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Bukan iman menunjukkan perbuatan, saudaraku. saya tidak bilang itu. Saya kan bilang iman ditunjukkan dari perbuatan. Iman ditunjukkan dari Kita perbuatan. kita kita tahu iman Ayat seseorang. itu bukan iman ditunjukkan dari perbuatan. Baca kembali. Ya. Saya baca Menunjukkan ya, Pak. kepada imanku Siapa dari yang menunjukkan perbuatan-perbuatanku. imanku? Bukan iman ditunjukkan Dirinya dengan sendiri. perbuatan. Ya, makanya saya ini siapa yang di Ya, situ? betul. Diri Berarti sendiri. makanya engkau tadi bilang iman ditunjukkan dengan perbuatan. Sedangkan Itu yang di sini menunjukkan tertulis itu siapa? eksplisit. Yang menunjukkan itu Yakobus yang menunjukkan imannya dan perbuatannya. Kalau saya hanya iman, Elora, hanya iman ada di ayat 19 kalau hanya iman. Engkau baca. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ini ada bedanya, Romo. Karena Bukan. setan tidak percaya. Kalau hanya Ya, setan percaya. Setan percaya, Tapi tapi perbuatan tidak. Ya, maksudnya setan tidak percaya Yesus sebagai juru selamat. Kalau kita Setan kan percaya Tuhan dan gemetar, tapi tidak berbuat. Iya. Itu jangan ambil alih Bedanya- sembarang itu ayat itu. Coba engkau Bedanya baca setan ayat itu. tidak- Setan percaya atau tidak? Iya, memang percaya maksudnya. Tadi barusan engkau bilang Percaya setan ada tidak Tuhan. percaya Yesus sebagai juru selamat. Setan tidak percaya Yesus sebagai juru selamat, tapi percaya sebagai Tuhan. Kan beda. Yesus bukan Tuhan? Jangan lari ke Yesus situ bukan dulu. juru selamat, setan tidak Jangan lari percaya ke situ itu. dulu. Ya, yang juru selamat Yesus bukan Tuhan. Engkau mau mengatakan Yesus bukan Tuhan? Yesus Tuhan dong. Kalau begitu Tuhan ini juru selamat atau tidak yang namanya Yesus nih? Kalau Tuhan Yesus juru selamat. Kalau dia percaya, berarti di situ ada dua pribadi yang engkau belah. Yesus sebagai Tuhan dan Yesus sebagai juru selamat dibelah. Karena Yesus yang dipercaya oleh setan adalah Tuhan, tapi Yesus yang juru selamat dia tidak percaya. Jadi di sini berarti sekte baru lagi. Berarti setan percaya Yesus juru selamat. Tapi dia Menurut Romo. tidak mau berbuat. Artinya tidak mau menerima dalam pengertian hidupnya sehari-hari bahwa Yesus Yes, itu juru selamat. exact. Good, Romo. Ya, setan. Ya. Apa tadi? Pertanyaan saya, di sini engkau membelah Yesus sebagai Tuhan dan Yesus sebagai juru selamat, sekte baru lagi. Tidak. Berarti ketika di situ ayat mengatakan setan percaya dan gemetar di hadapan Tuhan, artinya setan tidak percaya Yesus juru selamat. Percaya sih, menurut saya percaya yang cuma percaya saja, tidak tidak taat. Iya. Iya, engkau jawab sendiri tadi, engkau protes, engkau jawab sendiri. Bagaimana Elora? Berarti kita menyelamatkan diri sendiri dong kalau kayak gitu dengan perbuatan diri kita. Siapa yang menyelamatkan diri sendiri dengan perbuatan kita? Ya kan kita harus diselamatkan karena Tuhan plus perbuatan diri sendiri. Iman dan perbuatan, Elora. Tuhan anakku. Iman dan perbuatan kan? Kan sama saja menyelamatkan diri sendiri, perbuatan diri sendiri. Siapa? Karena engkau akan dihakimi karena imanmu atau perbuatanmu? Ayo. Ayatnya yang di mana dulu tuh? Secara biblis, tunjukkan engkau dihakimi karena perbuatan atau karena imanmu. Tunjukkan ayatnya. Oh, saya hakimi. Ketika engkau mati menghadap takhta pengadilan Allah, engkau akan dihakimi menurut apa? Oh, itu apa ya ayatnya ya? Coba kalau Romo tahu, saya juga mau buka 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat. Bagaimana dengan ayat ini? 5 ayat 10. Saya baca patah. Yuk. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Menurut ya kan memang Tuhan saya, membalas apa yang menurut ini. Iya memang. menurut- Maksudnya saya ada mau tanya lagi. Tidak, Kan engkau Romo- jelaskan ini dulu. Engkau dihakimi menurut Oke. perbuat, ini baru satu ayat, ini belum semua.
engkau nanti mati di hadapan takhta Allah, engkau dihakimi menurut apa? Perbuatan di sini, apa yang dilakukan dalam hidupnya. Berarti imanmu Baik di mana? ataupun jahat. Berarti imanmu di mana? Iman kan menghasilkan perbuatan. Di mana ayat? Sekarang saya mau kejar engkau nih. Ditunjukkan ayat iman menghasilkan perbuatan. Ayo. Titus 3 ayat 8. Oke. Titus 3 Baca. ayat 8, perkataan Oke. ini benar. Tidak. Sekarang kau Perkataan ini tunjukkan benar. kata iman menghasilkan Oh, perbuatan. kalau Ayo. eksplisit sih tidak ada. Tidak Iman bisa. Engkau Eksplisit. di sini. Makanya kau bukan Maksudnya- sola skritura lagi, bukan saudara. Engkau bukan sola skritura lagi kalau begitu. Ya ampun. Ini Engkau Titus bukan 3 ayat solat. 8 dulu. Tunggu saya Elora. baca dulu Titus. Titus 3. Tunggu saya baca dulu. Baca. Titus 3 ayat 8. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Saudaraku, berusaha. Berarti tidak semua orang percaya berbuat. Di situ kata apa kata artinya berusaha? Berusaha ingin melakukan, mencoba. Mencoba, iya. Berarti tidak harga mutlak engkau percaya dan engkau berbuat dengan langsung. Berarti tidak semua, saya sudah percaya berarti saya berbuat. Pertanyaan saya sekarang, Elora, engkau sekarang harus jawab saya. Berapa politikus DPR yang Kristen? Oh, saya nggak tahu, Romo. Contoh, engkau Nggak tahu imajinasi. saya, nggak tahu saya. Berapa orang? Berapa politikus yang Kristen? Nggak tahu saya, Romo. Ada Tidak, sih, tapi saya nggak tahu jumlahnya. contoh saja. Ada politikus Kristen Ada dong pasti. dengan sendirinya mereka berbuat baik karena mereka sudah jadi Kan ada Kristen. yang buat Tidak. baik, ada yang Konsekuensi jahat, dari ya. ayat tadi yang kau baca, saudaraku. Berarti Iya. berarti bilang perbuatan baik itu dihasilkan oleh iman. Pertanyaan saya, politikus Kristen tidak korup? Ada. Berarti Ada korup. gagal. Apa yang kau bawa ini gagal. Berarti Kan mereka tidak sempurna, Romo. imanmu tidak bisa menjamin bahwa 100% kau beriman menghasilkan buah yang baik. Yes, betul. Ya itu kan setiap hari. Tuhan, saudaraku. Iya tidak sempurna, Romo. Saya tidak pernah bilang Saya kita bukan omong percaya tentang langsung tidak sempurna. Saya analisa pernyataanmu, Elora. Engkau bilang semua orang iman itu menghasilkan perbuatan baik. Makanya sekarang pertanyaan saya, berarti semua orang yang beriman itu dengan sendirinya dia menghasilkan perbuatan baik? Tidak ada Bisa, lagi karena di pembunuh Ibrani manusia yang Kristen? Pertanyaan saya, Elora, Ada. di dalam karismatik tidak ada lagi pencuri? Ada Kalau ada gitu, yang berdosa. Berarti gagal imanmu menghasilkan perbuatan Itu baik. menunjukkan Gagal. mereka tidak sempurna, Romo. Bukan Bukan. menunjukkan iman Saya tidak bukan menghasilkan. omong sempurna, saudaraku. Hilangkan Ya kata sempurna dong, kan Romo menuntut kalau percaya tidak berdosa lagi. Nggak bisa gitu. Kita tidak sempurna. Makanya saya tadi minta ayatnya mana bahwa iman itu menghasilkan perbuatan. Itu kan buah iman, perbuatan di itu Ibrani. buah dari iman. Ya Berarti Ibrani 11. Yang Ibrani 11 karena Ibrani iman 11 Abraham definisi iman, saudaraku, jangan taat. Ya lari-lari. karena iman si Ibrani 11 ayat 8 tuh karena iman Abraham taat. Ibrani 11 ayat 8. Saudaraku, saya ya. tahu. Karena iman Abraham taat. Abraham taat. Dia itu menghasilkan enggak? Jangan dulu, dia tidak usir anaknya dari Hagar. Ya karena Abraham tidak sempurna. Ini kan Bukan, konteksnya taat makanya, untuk pergi saudaraku, Ya, Romo. karena itu gagal kalau engkau bilang perbuatan Bedakan itu buah dari konteksnya dulu, iman. Romo. Bukan beda Ayat konteks. ini kan karena iman Abraham taat dalam konteks saat Tuhan ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Sekarang nanti konteksnya. nanti Yakobus sendiri menjawab. Baca kembali Yakobus dari ayat sekarang ayat 19 20 ayat 23. Yakobus
2 ayat 23. 19. Jadi kau jangan ambil satu ayat Abraham di situ, tetapi di sini Yakobus omong apa tentang Abraham. Baca dari 23, dari 22, 23-nya. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu, Abraham disebut sahabat Allah. Terus Romo? Abraham, apa yang dilakukan Abraham? Mina, kenapa Mina? Romo tadi minta ayat 22 sama 23. Loh, Romo 23 dulu katanya. Ya tidak, baca saya dari 22 sampai 23 semua. Makanya Yakobus 2 itu kau baca dari ayat 1. Hanya Iya, karena kau sentuh jangan, Abraham, Romo. makanya saya sentuh Abraham di situ. Oke. Ya, mau Abraham. Tapi di Roma Baca. yang mana? Baca Mina. Ayat berapa? Biar saya aja yang baca, kamu lama ah. Yakobus 2 ayat 21 sampai dan 23. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. 21 omong tentang apa? Karena itu Abraham dibenarkan karena baca kembali. Perbuatan. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Ya, terus Di sini dibenarkan karena perbuatan. iman dan perbuatan saudaraku, makanya 21 Iya. 22 bekerja sama saudaraku. Se- Baca ayat 22. Oke, kita buka. Dia bisa paham atau tidak? Iya, saya sudah baca dari tadi. Ayat 26-nya. 26-nya, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Baca kembali Memang 24. jelas kan di 24 baca Ya. kembali. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Galatia 5 ayat 6. Iya. Ya, Galatia berapa? Galatia 5 ayat 6. Galatia 5 ayat 6. Sebab Saya bantu yang bagi patah orang supaya cepat ya. Sebab Biar dia bagi sisi orang-orang yang Ini engkau diam biar ini dia yang baca. sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak punya sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Elora, pertanyaan saya. Paulus bilang tentang tentang keutamaan kekristenan. Ada 3 keutamaan Kristen. Apa itu? Elora, Iman, pengharapan, kasih. engkau sendiri yang baca. 1 Korintus 13 ayat 13. Ya, lebih besarnya kasih. Engkau baca ayat 2 dulu. Korintus. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 13-nya. Engkau sudah tahu semua kenapa engkau tidak menghidupi itu. Demikian, ya, saya tidak menolak kasih, Romo. Berarti sola fide gugur ketika engkau tidak menolak kasih. Saya kan bilang kan iman menghasilkan kasih. Karena Maka di itu- Ibrani 11, karena iman Abraham taat. Karena iman Nuh taat. Karena iman banyak di sekali situ Ibrani tidak 11. bisa karena iman nutat. Dia tidak bilang karena iman membuahkan. Tidak. Ya, tidak. Itu Iya. bukan buah. Itu bukan buah. Ini buah dong, Bekerja karena sama. iman. Bekerja Karena iman sama. Abraham taat. Itu Itu bukan buah ya. pikiranmu, Elora. Elora, kalau begitu Yakobus mempertentangkan tadi, baca kembali. Yakobus 2 ayat 21 itu bertentangan dengan Ibrani 11. Tidak bertentangan, itu nyambung Ya, kalau karena tidak iman dulu bertentangan baru di situ, perbuatan. makanya saya tidak mengerti engkau bilang
iman menghasil perbuatan adalah buah dari iman. Kalau begitu, Ya. ya. Karena begitu, kalau seorang sudah percaya tetapi dia bunuh, berarti bunuh itu buah dari dia punya iman. Ini Itu yang artinya imannya berbahaya. munafik kan, bohong, Bukan, sama Pak, seperti bukan, ini kau sudah ya Bang Romo, saya lagi. kasih jawab dulu Romo. Saya juga mau jawab Romo. Maksudnya kan itu kalau saya bilang, oh saya vegan, tapi dia besoknya makan daging, itu artinya apa? Itu artinya nama dia pembohong. Kalau Bukan. dia bilang saya vegan, tapi dia besoknya makan daging, itu Bukan. namanya pembohong. Dia Sama berdosa. seperti Bukan, itu maksudnya berdosa. bukan gitu. Sama Itu seperti berdosa. Ibrani 11, Bukan. Ibrani Itu- 11. Tunggu Romo, saya karena iman Abraham taat. Kalau Bentar, Romo, Inggrisnya, boleh saya masuk sedikit, Romo? Iya, silakan. ya. Itu berdosa, dia berdosa. Karena apa? Karena dia Saya mau mempertegas saja pernyataannya si Elora ini, ya tidak ada di dalam kata suci mengatakan iman menghasilkan, sehingga kau masuk lagi ke kata iman buah tidak ada. Itu baca tadi Ibrani segala macam itu dia apa? Perbuatan menyempurnakan apa? Perbuatan menyempurnakan iman. Itu. Jadi jangan pakai pikiranmu sendiri. Kalau kamu mau pakai sola-sola, ikut di kitab suci. Romo mau menegaskan itu. Tadi di Ibrani tentang setan, kenapa Allah itu langsung bilang apa? Setan juga percaya. Romo secara tegas tadi, setan percaya tapi dia tidak berbuat. Ngerti nggak di situ? Terima kasih Romo. Iman, ya, saya mau jawab juga. Iman itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu perbuatan. saya hanya Yakobus butuh 1 ayat 3. karena engkau selalu bilang menghasilkan, saya butuh kata menghasilkan itu. Oke, ini saya buka ya. Yakobus 1 Iman ayat 3 coba. menghasilkan. Oke, iman menghasilkan. Ya, betul. Yakobus 1 ayat 3, saya baca ya. Yakobus Baca 1 dari ayat 3. 1. Baca dari ayat 1. Oh ya. Yakobus 1 ayat 1 sampai Sampai, 3. kau mau sampai 26. Engkau baca sampai 26. Kepanjangan Romo. Tidak bisa, itu omong tentang Kepanjangan iman Romo. dan perbuatan. Saudaraku, itu Iya, omong tentang iman dan kepanjang kali, perbuatan. Romo. Satu perikop Sampai omong 3 tentang tuh. iman dan perbuatan. Kalau engkau tidak mau baca, biar ide saya yang baca. Mulai dari ayat 1. Ya kan? Maksud saya engkau jangan mutilasi ayat. Silakan. Yakobus 1 Selesai deh, biar sampai 20. Yakobus 2 mulai dari ayat 1 sampai 26 supaya kita bertahan di Yakobus 2 sini. apa tuh? Yakobus 2 1 sampai 26. 1. Satu Pater, kalau iman Oh, ya. dan itu Oke. iman dan hikmat. Oke, silakan. Salam dari Yakobus hamba Allah. Langsung Yakobus 1 ayat 3 yang dia butuh. Oke. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan. Jangan potong. Ini omong tentang ujian terhadap iman, bukan omong tentang iman. Engkau bagaimana lah? Ujian kan Jangan menguji. potong. Imannya diuji. Bukan, saya bukan ngomong tentang Menghasilkan. uji imannya. Kita lihat apakah iman tanpa kata ujian, iman menghasilkan. Ini yang saya butuh. Oke, baca. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Itu ujian terhadap imanmu menghasilkan, bukan imanmu menghasilkan. Romo. Inilah Iya betul, iman kan diuji. Oke, sekarang Iman ya, tidak sekarang kelihatan. tidak. Kita pakai Pak Guru yang ada di atas. Pernyataan di situ, ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Apakah di situ dikatakan bahwa ketekunan adalah buah dari iman atau ujian terhadap iman? Tidak, Romo, ada premis ujian itu. Ujian terhadap imanmu. Inilah kesesatan Protestan, Romo. Angkat-angkat ayat ini nggak paham. Itu. Maksudnya begini loh, Elora, justru kamu bawa Yakobus 1 ayat 3 ini membenarkan yang dinyatakan oleh Romo tadi. Ketika Yakobus 2 ayat 21 sampai dengan 23, ketika Abraham diuji untuk memberikan anaknya di mesbah itu kan lahirlah di situ. Gitu loh, imannya harus dia. diuji. Makanya kan dikatakan tadi di Yakobus Betul. 2 ayat 21, bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Karena ketaatan. Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya, di sini imannya diuji, kepercayaannya, dia percaya tidak kepada sesuatu yang dia tidak kenal, yang tidak pernah dia lihat. Maka dia melakukan dulu, dia lakukan aksi. Oke. Sekarang kita tutup dulu tema ini. Sekarang saya mau buat pembanding dengan mereka yang tidak punya hukum Taurat dan Injil. Apakah mereka juga akan dihakimi?
Tanya ke saya nih. Ya, saya tanya ke engkau nih. Oh, tanya ke saya. Tunjukkan Oh, kalau itu ayatnya sih- mereka yang tidak punya kitab suci. Bangsa-bangsa lain, agama-agama lain yang tidak mengenal Kristus, tidak punya kitab suci, tidak punya Injil, apakah mereka akan dihakimi? Karena mereka tidak percaya. Kalau untuk hal itu sih, kalau saya baca kan ada di ayatnya kan, untuk orang Yahudi yang percaya hukum Taurat dihakimi menurut hukum Taurat. Kalau yang tidak percaya hukum Taurat dihakimi tidak pakai hukum Taurat. Apa ayatnya itu kalau nggak salah ya? Tidak, pertanyaan saya, kalau begitu mereka yang tidak percaya tidak bisa menghasilkan buah. Iya dong. Kalau nggak, bagaimana bisa taat kalau tidak percaya? Oh, kalau tidak percaya berarti mereka tidak bisa dihakimi untuk selamat. Kalau Injilnya tidak pernah diberitakan ke dia, itu ada cara lain Tuhan. Itu saya belum tahu itu. Kalau Tetapi dia belum pernah ya. dengar Injil ya. Tapi Sama ini sekali. nanti, saudara, nanti tentang perbuatan. Nanti tentang perbuatan. Apa yang mereka lakukan walaupun mereka tidak punya hukum Taurat dan Injil. Roma 2 ayat 12 sampai 16. Baca tiap ayat berhenti. Indri. Roma 2 Ayat Roma 12. 12 tiap ayat berhenti. Ya. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Oke, Elora, hidupkan mic. Engkau percaya bahwa mereka yang tanpa hukum Taurat binasa? Ayat itu mengatakan. Kalau di sini tidak ada bilang binasa sih. Di ayat Binasa 14 tanpa hukum Taurat. Bagaimana engkau nih tidak baca situ? Hah? Baca ayat 12 dulu. Baca ayat Oh, 12 dulu. 12. Oh, 12, saya kira 14. Makanya dengar Oke, baik-baik. 12-nya ada. Makanya dengar Ada, baik-baik ada. dulu. Setiap ayat berhenti. Baca 12 dulu. Saya mau tanya engkau nih. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Kalau engkau baca sepintas ayat 12 itu, artinya semua mereka yang tidak mempunyai hukum Taurat akan Binasa. Kau setuju toh? Kalau engkau hanya baca ayat itu. Ya, kalau cuma ayat ini ya. Nah, yang makanya tertulis. pelan-pelan. Sekarang ayat 13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Elora, perbuatan di situ membenarkan atau tidak membenarkan di hadapan Allah? Kalau Di situ ayat itu, jangan lari dari Iya, ayat iya. itu. iya, iya. Bukankah? Nah, berarti perbuatannya Kan orang yang menghukum Taurat. bukan orang yang mendengarkan, melainkan orang yang melakukan hukum Taurat. Perbuatan itu, perbuatan hukum Taurat itu bukan mendengarkan, oke? Melainkan mereka yang melakukan hukum Taurat dibenarkan di hadapan Allah. Lanjut ayat 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Elora, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri di dalam Perbuatan. bukan iman di situ. Mereka tidak percaya Yesus. Tapi mereka melakukan seolah-olah hukum Taurat ada di dalam hati mereka. Lanjut ayatnya. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi. Dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Pertanyaan lagi.
Karena mereka melakukan sesuatu walaupun mereka tidak tahu apakah itu ada di hukum Taurat dan tidak hukum Taurat, ada